Halo, selamat datang. Hari ini kita akan melihat sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sumbernya dari beberapa laporan berita lokal yang Anda bagikan, Iya, tapi kita nggak akan sekedar menceritakan ulang, kita akan coba bedah. Kira-kira di titik mana sih sebuah pertengkaran biasa itu menyeberang batas jadi tindak kejahatan serius? tepat sekali. Karena yang kita lihat di sini kan bukan cuma soal emosi sesaat. Ini tentang gimana interaksi yang kelihatannya sepele, Sepele banget ya, main ponsel. betul, main ponsel, bisa meledak jadi kekerasan fisik. Kasus ini yang melibatkan suami istri muda dan istrinya sedang hamil pula. Ini jadi, semacam studi kasus yang jelas banget. Oke, mari kita urai dari awal. Biar kita semua paham, kita kenali dulu siapa saja yang ada di pusat cerita ini. Pelakunya Ardien, usianya baru 22 tahun. Masih sangat muda. Korbannya adalah istrinya, Selvi, 23 tahun. Dan yang membuat kasus ini jadi jauh lebih berat, dia sedang hamil anak pertama mereka. Nah, ini dia. Pemicunya, Ardien menuduh Selvi berkomunikasi dengan orang lain di ponselnya. Dan disinilah kita lihat, ini bukan sekedar cemburu biasa. Dalam psikologi, ada istilah insekuritas proyeksi. Jadi pelaku yang merasa tidak aman atau takut, malah menuduh pasangannya melakukan hal yang paling dia takuti. Jadi ponsel ini cuma alat ya? Tepat. Ponsel itu bukan akar masalahnya, cuma jadi layar untuk memproyeksikan ketakutannya itu. Akibatnya fatal, laporan menyebut Selvi luka lebam di sekujur tubuh. Iya, dari lengan sampai kaki akibat pukulan dan tendangan. Coba bayangkan kondisi sedang hamil yang seharusnya jadi momen bahagia, malah jadi trauma. Trauma fisik dan psikologis yang mendalam. Untungnya Selvi ini berani melapor, dan respon pihak berwenang katanya sangat cepat. Betul, dan yang bergerak itu unit PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Bulukumba. Ini penting, karena mereka unit spesialis. Bukan sekedar patroli biasa ya. Bukan, mereka memang dilatih untuk kasus-kasus sensitif seperti ini. Langkah pertama mereka, korban langsung dibawa untuk visum. Nah, kata visum ini sering banget kita dengar. Sebenarnya apa sih signifikansi hukumnya dalam kasus kayak gini? Oh, ini adalah kuncinya, benar-benar kunci. Dalam hukum, hasil visum itu alat bukti surat yang nggak terbantahkan. Tanpa visum, kesaksian korban soal lukanya bisa dianggap subjektif. Ah, oke. Dengan visum, luka-luka itu berbicara secara objektif di pengadilan. Ini yang mengubah laporan personal jadi bukti pidana yang kuat. Jadi kecepatan polisi mengamankan bukti ini sangat menentukan ya? Sangat. Ini bukan cuma soal keadilan untuk korban, tapi juga soal integritas proses hukumnya. Timnya ini dipimpin oleh seorang perwira, IPDA Rosmina. Ini menunjukkan kasusnya ditangani dengan serius. Tentu, pangkat seperti IPDA dan nanti kita dengar ada IPTU, itu kan perwira pertama. Artinya, kasus ini dapat perhatian langsung dari level pimpinan unit. Dan perhatian itu membuahkan hasil. Pelaku, si Ardian, akhirnya ditangkap di rumahnya. Tanpa perlawanan, pada Selasa malam 25 November 2025. Cepat sekali prosesnya. Cepet banget, cuma beberapa jam kemudian dia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim IPTU Muhammad Ali juga sudah konfirmasi kalau pelaku mengaku pemicunya memang rasa cemburu. Nah, pengakuan ini seolah menutup lingkaran ya. Benar. Ini mengonfirmasi bahwa ledakan emosi itu ya asalnya dari rasa curiga yang nggak terkendali. Yang seperti kita bahas tadi, kemungkinan besar adalah proyeksi dari rasa tidak amannya sendiri. Jadi setelah melihat semua fakta ini, kita bisa tarik gambaran besarnya untuk Anda. Kita lihat sebuah pertengkaran melewati batas jadi kejahatan serius saat kekerasan fisik masuk. Dan diperparah oleh kondisi kerentanan korban. Betul, tapi kita juga lihat bagaimana sebuah sistem bisa bekerja efektif ketika korban berani melapor dan ditangani oleh unit yang tepat. Benar. Dan setelah semua ini terungkap, mungkin pertanyaan yang tersisa bukan lagi sekedar soal hukuman untuk pelaku. Ada pertanyaan yang lebih dalam untuk kita renungkan. Apa itu? Gini, dalam dunia yang membuat kita serba terhubung lewat gawai, bagaimana kita belajar untuk membangun kepercayaan yang nyata dan mengelola emosi purba seperti cemburu, agar tidak berakhir dengan tragedi di ruang paling pribadi kita. November kita telah menerima laporan terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh korban yang bernama inisial IS yang telah melaporkan suaminya dengan inisial AR
Dan setelah kita menerima laporan, kita telah melakukan rangkaian penyelidikan dan kita telah menemukan tindak pidana, sehingga kita telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dari pemeriksaan maraton yang kita lakukan, dari pengumpulan alat bukti pada saat penyidikan, kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Dan yang untuk kepentingan penyidikan, tersangka saat ini sudah kita lakukan penahanan untuk mempermudah proses penyidikan selanjutnya. Motifnya kami oleh adanya perasaan cemburu oleh tersangka, sehingga berlangsung pertengkaran mulut yang berlanjut kepada terjadinya kekerasan. Berapa kali tindakan KDRT dilakukan oleh terduga pelaku? Berdasarkan keterangan dari korban, yang bersangkutan sudah menjelaskan dalam BAP itu sudah kurang lebih 4 kali dilakukan. Jadi suatu perbuatan yang sudah berulang kali terhadap korban. Apakah betul ini korban sedang hamil, kondisi hamil? Iya, jadi berdasarkan keterangan dari korban, korban ini dalam keadaan hamil. Inisialnya apa? Inisial pelaku itu AR. Kemudian pasal yang diterapkan? Ya, untuk pasal yang terapkan itu pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang ancaman hukuman itu 5 tahun. Lokasi kejadiannya dan di Bulukumpah, Kecamatan Bulukumpah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.